dari sahabat Ansel, Pak. Oh, Ya. sejak apa? Ya. Ya, naik. Maksudnya siapa yang minta tolong? Minta tolong boleh? Pak. Permisi, Pak. Halo, Pak. Ya. Ya, dari mana Ibu? Saya dari Triplo. Saya Pak. Saya udah bawa. Pak. Blok. Itu sama Pak. Ada blok yang dari Oh, itu PU loh. Pak, boleh minta tanda tangan Pak? Wah, teman saya Agus. Gimana? Di sini aja. Boleh. Palanya mana? Di sini udah, nggak apa-apa. Tulis di sini aja. Balik nggak? Sini Enggak. atau? Sini aja langsung. Sudah saya. Saya. Enggak gitu. Wah, kencang ya tadi. Susah ya. Sama sini Pak, satu lagi. Ya, makasih Pak. Dari mana? Foto dulu. Apa? Oh? Itu apa sih? Oh, bentar ya, mau masuk sebentar, mau ngomong. Kemana tadi ada tamu? Sudah masuk belum tamu? Oh iya, iya. Tunggu sama dia sebentar. Tunggu sebentar. Iya, iya. Tunggu aja. Dan melamar kerja saya dari P20 Pak, dan melamar kerja di Transjakarta Pak. Apa Oh, aja lah Pak? masukin aja ke Transjakarta, ada Iya, proses Pak. mesti Iya. belajar daftarnya. Iya. Bawa mobil Ibu. Hah? Kemek Pak. Oh. Kemek yang Pak dulu kan di 20. Karena sekarang diambil ke Transjakarta, jadi saya Coba meminta. aja, cara daftarnya gimana gitu. Iya. Terusin, masukin. Ini gue coret aja ke sini. Juga sama Pak. Iya. Masukin aja. Sama tuh yang kemarin Iya. Transjakarta juga ada yang beda. Memang rata-rata di iniin Pak tesnya kayak Makanya tes saya juga mau tahu. tesnya terlalu ini standarnya Pak, kurang 2 kilo aja. Ya, Ininya terlalu tinggi standarnya. tes dulu Bu ya. Iya Pak. Lu kirim ke Transjakarta masukin. Iya. Masukin aja. Kalian nama yang tidak. Ini satu lagi Pak. Sama, masukin aja. Iya. Ya. Masuk ke sini. Ayo. Ada nomor kontak Tunggu aja dulu. Masih udah. sama. Tunggu ya. Iya. Bapak, saya dari Info Bapak ingin mensosialisasikan produk kesehatan di lingkungan Bapak. Belum tentu ada izinnya Pak, dicek dulu. Iya, mau minta ini surat izin ke Bapak. Masukin semua tes. Boleh foto nggak Pak? Boleh. Sini saya bantu. Masukin. Produk dari mana? Ya, bisa kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Lu pegang aja. Tapi boleh pegang ya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Semester anak-anak. Baru semester 3 dia. Kedua. Makasih Pak. Dicek deh. Benar nggak? Sama dia ya. Dia cek ya. Nah, Ini yang izin komunikasi dengan video. Kemarin kan saya sempat ke Biro Umum, terus dipanggil ke Pak Agus. Pak Agus ya. iya, baik kita mau tahu bisa apa enggak itu. Terus beliau ini apa mengajukan kalau tempat sih mungkin ada tapi nggak ada kursinya. Cuma itu juga harus atas wewenang izin dari Pak Gubernur. Dia cek dulu sama dia. Ini sama peminjaman tempat. Mari kita mau cek dulu untuk kegiatan ini kita kasih nggak? Kalau semua kegiatan agama sini kita juga repot. 5 agama, tiap hari, tiap minggu minta satu, pusing saya. Itu aja kita cek sama dia. Bu, apa kabar? Terima kasih Pak. Bu, gimana kabar? Nenek 100 tahun nggak.
Ya bisa sama. Ya, ini Siapa? cucu yang dulu saya bawa Indra. Kalau saya bantu dulu. Ini di rusun dulu kebang Pak. Iya. Terus berapa kali? Enggak. Keluar lagi. Enggak banyak ininya nih Pak. Cucu. Cucu yang Ini udah mau lulus. kerja di mana? Cucu nih. Baik, di rumah susun mau cuci aja naik. Mana bisa? Makasih. Ini Pak. Ini diinin Bu. Ya, saya. Belum dibayar Pak. Kemarin Senin saya dapat pemberitahuan, katanya di PU. Saya kan di Di taman. Iya, yang Iya. taman. Soalnya itu kan kemarin 8.000 meter. dinas itu udah bilang di tanggal 30 isi kosong. Itu kalau kosong nggak? Sekarang apa? Ini taman. Iya. Kok enggak ini dong? Itu dong. Ya Pak, Ya Pak. saya udah pasang Pak. Katanya anaknya juga ada. Iya Pak. Sedangkan kita sudah Pasar Jaya ada nggak? Nggak naik. Ini buat pindahin Pasar Jaya kan? Iya, kaki 5 ya. Pasar Jaya kan mau PMP. Ini suruh Pasar Jaya nih, udah kaki 5. 8.000. Suratnya kasih lagi nomornya nih. Ini udah Pasar Nah, Jaya. kita udah sepakat tuh Pak, harga kan sesuai dengan Kaiser DKI. Itu udah sepakat sih. Enggak, kita memang agak paham semua karena kita temukan baik permainan. Oh gitu. Jadi yang nggak namanya kita potong semuanya dipanggil polisi semua nih. Oh gitu. Tanah kita dijual lagi semua ya kita potong. Kita justru nggak. Memang saya juga lihat orang saya juga main. Ya orangnya ada mainnya gini. Kalau yang benar nggak kasih duit, dia nggak mau urusin. Oh. Ditimbang-timbang. Nah kayak yang main kan nyogoknya gede. Itu yang dicepetin. Makasih. Jadi duit kita itu akhirnya lebih banyak beli tanah nggak benar daripada tanah benar. Makanya saya potong. Cuma pengalihan ke wali kota duitnya tahun depan baru bisa. Tapi kalau kayak ini pakai BUMD. Itu catat nomornya, lu ngomong si Arif, kan yang mau pindahin pasar. Yang ada tanah 8.000, lu bisa beli dulu nggak? Nanti bisa kita beli balik. UMKM. Atau wali kota bisa beli Oh balik. jadi nggak masalah kalau saya Pak ya. Makanya saya nggak tahu, mesti Ya, cek. semua kalau udah sertifikat juga udah sama, cocok. Berapa duit total semua ya? Kalau nggak salah 1,6 sekian. 60 ya. 1,6. 160-an. Makanya dia takut sekarang sih dia. Takut kita. Iya Pak, saya juga ini udah semua udah beres, udah nggak ada masalah dan kita juga terus terang Pak. Di jalan raya itu ya? Iya. Nah suruh bongkar, kita udah bongkar, udah keluar uang Pak untuk peta Ini lu panggil itu kan, panggil dapat, panggil si Jafar nih kalau ada duit sama dinas mana yang masih ada duit. Harusnya taman nggak ada duit lagi tuh. Udah enggak ada Pak. UMKM juga nggak ada. Kemarin dirapin kali nggak lapor nggak apa-apa ya. Itu udah lama. Nah, karena kita potong semua yang main tanah, Nah kita udah bongkar Pak. pasti kita beli sih. Beli pasti kita beli. Cuma kita lagi mau matengin dulu anggarannya. Orang curi dia panggil-panggil. Ibu datang gini Bu ya. Ibu datang, kan saya nggak kenal. Terus saya bilang suruh beli ini. Nanti kalau ada kasus dipanggil polisi, semua jawabnya tuh nggak gubernur yang merintah saya. Oh, Wah, aku udah sering dipanggil. Makanya saya udah pengalaman sekarang. Dia semua, pokoknya kalau ada beli aja, sengaja masukin surat buat saya. Terima duit, diem-diem. oh kalau saya nggak Pak. Kalau udah itu dipanggil polisi, jaksa, KPK, semua bilangnya gubernur. Surat kita juga sertifikat Kenyang udah udah beres, aku. udah Ayo beres kita Pak. cek aja catat. Nomor surat aja. Iya iya. Apa Apa harus dulu boleh kirim nggak? kepada PU? Enggak, PU itu kalau dia tertarik, baru dia kirim surat ke LKPP dia. Geser. Langsung ke PU dulu. Iya, PU yang marga. Ya. Ini pusing lah yang main. Makanya kadang-kadang satu sendiri dia juga bawa kampuan, nggak bisa beres. Foto. Baik. Nah, pusing. Mau foto Pak? Iya, dia kalau kita Mbak, merapat Mbak. Kadang-kadang orang nggak dapat komisi itu dia nggak terima. Saya sih bersih Pak. Sebenarnya UMKM bisa anggarin. Kasih. Saya masih anggarin UMKM. Siapa yang pertama UMKM?
Ayo. Itu saya hasil jadi presiden benar. Ini jadi bagaimana? Saya bilang Bu. Oh, ya. Oh, kapan ini? Sabtu minggu depan Pak. 2 minggu lagi masih. Bentar. Siap. Memori keterangan dulu Bapak pernah ke rumah kami. Undangan. Undangan apa? Pangan bareng-bareng di tangan. Oh, oke, masukin aja. Oh, tanggal 6 nggak bisa ya? Siap. Kita kirim ya. Ayo Pak. Sip. Cat. Kita mana bisa periksa kok 3.000 lebih lembar pernah. Pasti ada penyusup yang lain. Kalau sampai terjadi gitu bukan dari tunggu 5 tahun dong membuat tuntutan. Harusnya mencari tahu dokumen aslinya apa. Harus ditemukan siapa yang ngecat. Kenapa kamu bisa ngecat begitu? Ini lagi teliti, ada belasan ribu lah. Ini kayak pasang-pasang bom waktu di sini nih. Harus kita ungkap terus. Makanya sekarang kita ungkap terus kan mana tanah kita paksa lurah cari mana tanah kosong. Termasuk korpri. Itu puluhan hektar tanah kita. Di daerah Bogor, Tangerang, Tangsel segala macam. Belasan hektar didiemin aja. Itu mulai orang mengaku kiri, ngaku udah mau jual. Ada dulu belikan sama korpri. Sekarang sekda lagi pimpin cek. Kita mulai teliti, begitu ketemu tanah kosong di Jakarta, kita mulai cari. Ini punya siapa? Tahu dulu kan bisa aja dihilangin dokumen asli kita dihilangin. Jadi udah kita cari. Pasti keungkap kok. Apalagi sekarang BPN bantu. BPN yang sekjen baru gitu ya. Dia sangat bantu. Dulu Pak Ferry juga sangat bantu. Ditambah lagi kejaksaan polisi kan bantu. Ya kita akan terus bongkar ini. Nanti akan banyak kasus muncul pasti. Jadi saya bilang jangan yang ke darat, kuburan aja kita bongkar sekarang udah ketahuan bohong. Hah? Itu udah lama juga berapa bulan. Jadi udah banyak kok kasus-kasus tanah aset DKI yang main didudukin preman lah macam-macam lah. Ya kan tanah DKI orang sungai didudukin ke Jakarta kok udah jadi sungai. Jadi nggak heran di sini. Begitu ini kita tunggu lawan siapa ya. Kita sesuai peraturan. Saya kan bukan melaksanakan apanya tugas pusat untuk normalisasi. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak atasi banjir untuk Ciliwung kalau tanpa normalisasi sungai Ciliwung? Ya bisa kan? Nah terus yang kita normalisasi ini yang kita bongkar ini siapa? Orang yang dulu mengokupasi sebagian daerah aliran sungai Ciliwung. Yang di Bukit Duri di darat dibongkar nggak? Enggak. Sama kayak Kampung Pulau. Kampung Pulau saya bongkar semua nggak? Masih bagus tuh Kampung Pulau. Yang saya bongkar kan yang di dalam sungai sama di inspeksi. Memang dari dulu kan tanah itu diduduki. Kan seolah-olah mau bongkar semua enggak, bukan itu. Pak, mereka kan di dalam itu mengawal kontrak mengenai kampung susun. Ya, makanya kalau kampung susun semua kita setuju. Masalahnya saya nggak bisa bikin kampung susun di atas sungai. Mereka bilang sih bisa di bantaran. Mereka kalau dari tanah tinggal kasih kita kerjain. Itu untuk penawaran dari apa ya, Ciliwung Merdeka itu. Ciliwung Merdeka udah nawarin kita waktu itu mau seluruh tempat mau dibikin kampung susun. Saya udah setuju. Minta dong tanda tangan dari semua warga yang punya tanah mau menyerahkan dibangun. Gak datang-datang. Lalu habis Kampung Pulau selesai, sekarang orang yang tinggal di Kampung Pulau yang sama, Ciliwung Merdeka ini salah satunya ya, pindah ke Bukit Duri. Itu yang gugat. Emang dia tinggal di Bukit Duri? Enggak. Terus dia mau punya peta kampung susun udah desain. Saya udah ketemu dia 2 kali di sini. Ya boleh. Mana suratnya yang mau bikin kampung susun tadi? Desain saya udah setuju, saya bikinin. Uang gampang saya cari kalau saya bilang gitu. Tapi sekarang mana? Kamu mau nggak rumah-rumah kamu gambarin semua saya nanya. Mana dong surat kuasanya? Itu aja kirim ke kita. Siapa bilang saya nggak pernah mediasi? Masih ada YouTube. Yang mau nonton aja. Yang lu bilang nggak ada sosialisasi, nggak ada sosialisasi, kamu bisa datang ketemu saya. Terus kan bilangnya apa? Saya orang yang nggak bisa ditemuin. Oh tiap hari harus bisa temuin saya kok. Nggak bisa dialog. Aku undang di sini kok di ruang PPUT kok dialog.
direkam, dicatat notulen. Kamu aja ngiyel ngotot. Ngiyelnya apa? Minta ganti uang ya nggak bisa tuh. Saya udah bilang kalau mau datang dudukin tanah negara bisa minta ganti uang. Saya kira banyak teman-teman wartawan nggak punya rumah di Merdeka Utara, aku juga nggak punya Merdeka Selatan ini. Kita dudukinnya kapling-kapling lumayan di sini, gede, sama Monas, lumayan loh. Nanti ganti gubernur mau minta saya keluar, ya kita gugat juga kerohiman dong Pak. Kan itu kan nggak masuk akal gitu loh. Nah terus waktu kami pindahkan Anda ke rumah susun, saya kira karena Anda nggak pernah kepikir, anak orang menengah pun belum tentu kepikir seperti itu. Dijemput bus sekolah, dikasih KJP, dijemput bus sekolah gak bayar, dikasih dokter. Orang menengah pun gak ada komplek rumah ditungguin dokter, perawat, bidan. Bapak mak lu, kakek nenek lu semua gak bayar naik bus. Dikirim bus Transjakarta, buka harta sampai di situ. Mau pelatihan bikin kue, bikin apa kita latih. Terus operasi daging semua yang murah-murah semua difokuskan yang biar KJP. Semua anak yang dirusut punya KJP. Kamu kalau mau jujur pakai nurani gitu ya, kamu jangan tanya bapak emaknya deh. Tanya sama anak-anaknya, sekarang lebih suka tinggal di rusun atau di tempat yang lama. Tanya anak yang salah jujur gitu ngomongnya, udah ada mak bapaknya, tanya salah jujur. Jadi apa yang salah gitu? Jadi mereka ngotot memperjuangkan orang tinggal di tepi sungai, ya nggak bisa. Bukan penggusuran, pindahin mereka ke rusun, rawa bebek udah kita siapkan. Pakai gas segala macam. Sampai pipa gas loh kita lagi sambung ini. Rawa bebeknya yang terbaru, rusun yang terbaru, 30 meter persegi. Ini kita yang dibangun yang baru 36. Saya kira kita aja belum tentu punya apartemen 36 meter persegi. Ini 36. Bayarnya berapa kalau dari sungai? 5.000 sampai 10.000 sehari. Subsidi 80%. Kamu kalau bayar 10.000 sehari saja, 15.000 dapat 50.000. Anakku dapat KJP, satu anak SMA dan 400.000. SMP 400.000. Nggak naik bus saja. Bisa nggak kamu punya 450.000 bisa naik bus keluarga di Jakarta? Anakku dijemput dari sekolah, nggak ada. Tungguin dokter. Jadi memang udahlah, ini sekelompok orang yang asal ngomong aja. Bagus dong. Kalau saya udah bilang kalau beliau mau maju bagus dong, harus maju berhenti nanti. Enggak, dia ngomong nggak maju. Mau minta tanggapan Bapak soal Sandiaga Uno sebagai bakal lawan. Soal tanggapin, dia baik. Terus Ya pengusaha sukses gitu kan. Itu aja. Kan nanti kalau pemilihan harus cuti kan Pak ya? Ini aku udah ngajuin ke MK. Nah, saya pengen menafsirkan itu tidak memaksa orang cuti. Kalau kamu mau kampanye harus cuti, saya setuju. Gitu. Tapi kalau sekarang kita pas dipaksa cuti, walaupun saya tidak mau kampanye, saya harus pilihan. Ngajuin cuti kan pilihan. Saya kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar bahwa saya bertugas 5 tahun. Kalau kamu curiga saya kampanye sambil bekerja, kalau saya menyatakan saya tidak mau kampanye, saya mau jaga APBD. Dia mau bahas APBD 3. Tapi kan ada budget. Bukan dong, Pak Jarod kau maju. Kalau dia juga maju, Pak Sekda juga maju. Itu 3 orang. Itu lagi susun anggaran. Ini lagi susun anggaran kan? Iya, artinya kan makanya saya mau ngajuin ke MK. Saya mau minta opsi. Jangan ditafsirkan undang-undang itu oleh KPU. Kamu mau kampanye tidak kampanye, begitu kamu calon harus cuti. Kalau seperti itu nggak ada ruang dong. Nah saya kan harus pilih. Kalau memang sampai terjadi seperti itu, saya nggak bisa tinggalkan ini, bahaya karena APBD lagi susun. Kalau saya memilih, saya lebih baik nggak kampanye deh, biar rugi kampanye deh. Yang penting APBD saya jaga. Nah kalau saya nggak naik ke MK, dia bilang nggak boleh gimana? Nah itu kan nggak adil juga banyak. Karena ini kirim dari Mendagri. Saya tidak mengatakan nggak bisa percaya semua. Nanti kan diskusi sama DPRD. Ada berapa orang yang berani lawan, misalnya ada oknum DPRD macam-macam. Ada berapa banyak PNS yang berani lawan. Karena mereka juga ngapain korbanin karir mereka. Kalau sekarang kalau ada saya kan PNS itu yang baik, alasannya baik mereka dapat.
mohon maaf saya tuh terpaksa. Karena kalau gue gak mau nurutin gubernur, gue dipecat juga gitu. Kalau gak ada saya, mau alasan apa mereka? Karena sistem kita belum template. Nah kalau udah ada template, nah semua bisa saksikan, siapapun mengganti bisa diprotes orang gitu. Tapi kan dulu Pak Jokowi juga sama Pak. Karena dulu sebelum keluar undang-undang, terus posisi saya dengan Pak Jarod beda loh. Waktu dengan Pak Jokowi satu pasang, dengan Pak Jarod karena ada Perpu kemarin. Kalau saya cuti, Pak Jarod tidak jadi PRT. Kenapa? Karena pasti dia akan ditunjuk dari Mendagri. Langsung jadi gubernur. Kalau saya misalnya nggak jadi gubernur, Pak Jarod nggak bisa naik loh. Karena masalah Perpu kemarin, Pak Jarod kan saya yang pilih. Khusus kasus Pak Jarod ini memang terjadi. Kalau kemarin saya impeach gitu, dimakzulkan. Pak Jarod nggak jadi gubernur. Karena Perpu kemarin. Gara-gara Perpu kemarin itu loh. Jadi saya yang tunjuk, tapi sekarang udah balik lagi satu paket. Dia Pak Jarod itu bukan satu paket dengan saya tunjuk. Gara-gara Perpu 1 tahun itu. Beda. Nggak usah ngomongin adalah. Enggak, kan Bapak kan sama ini ngobrolnya sama Pak Ayu. Enggak, pokoknya saya komunikasi dengan 3 partai, termasuk dengan teman-teman PDIP. Ada beberapa yang bukan teman ada. Ya, kalau Pak Nusron bukan teman. Saya kan lama di Golkar. Kalau partai yang di luar itu harus komunikasi. Ya teman-teman aja yang komunikasi. Kalau ketemu sih ngobrol kayak teman. Hampir semua gue kenal. Ya aku ke Babel kan PKB, aku ketemu Hanul ya ngobrol. Ketemu menteri di acara masih ngobrol. Ada warga yang menyebutkan Bapak menjadi independen dari Iya banyak juga yang bilang independen. Makanya saya katakan kita juga harus menghargai parpol. Kecuali parpol kemarin tidak ada yang mau dukung. Kalau kemarin tidak ada yang mau dukung, kita siap independen. Nah kan 3 tiba-tiba ada dukung. Tanpa minta syaratnya bangun DKI. Kita harus hargai mereka juga. Jadi tuduhan orang deparpolisasi itu nggak benar. Justru akan terjadi deparpolisasi kalau mereka membiarkan kita independen terus kemarin dan menang gitu kan. Makanya saya pikir kita harus mengapresiasi teman Ahok mayoritas setuju. Kecuali mereka ini tidak mau dukung ya dari awal ya. Kan dia mau dukung, nah sekarang digabung. Jadi ya itu kan. Jadi jangan punya pemikiran juga, ada teman-teman kita yang sangat idealis, habisin partai gitu loh. Misalnya gitu, di kesempatan ada Ahok untuk habisin partai ini. Kalau bilang berpikir seperti itu, harusnya dukungan 3 partai jangan diterima dong. Kalau mau ekstrim, jangan diterima dukungan 3 partai. Betul-betul ngajak habisin. Nah, balik saya tanya, kalau kamu habisin parpol, kamu ngerti nggak sih? Pilar demokrasi itu apa? Parpol. Bisa nggak kamu rubah undang-undang? Bisa nggak kamu calonin presiden kalau nggak ada parpol? Bisa nggak sih demokrasi Indonesia berjalan tanpa partai politik? Nggak bisa. Ini hanya proses pelajaran kepada partai politik bahwa kalau kamu nggak mau nyalonin calon, rakyat mampu mencalonkan. Kalau kamu nekat minta mahar, rakyat akan nyumbang. Nah itulah yang kita lakukan. Jadi tiap pemilu itu bagi saya itu satu tahap demi tahap. Sekarang saya sudah masuk ke tahap partisipasi. Orang mau datang ke teman Ahok bikin festival teman Ahok, bayar 35.000. Kaos beli. Nah, nanti kita masuk nih, udah 10 juta data kan. Saya lagi suruh hitung, yang mau jadi saksi untuk transport, untuk makan, pelatihan berapa duit? Quickcon berapa duit? Yang mau minta uang, yang nggak minta uang berapa orang? Bisa katakanlah butuh 15 miliar misalnya tadi untuk saksi semua. Nah saya akan umumkan sama 1 juta teman Ahok, baru rekening kampanye, kami butuh 15 miliar untuk pilkada ini. Saya ingatkan satu orang pribadi tidak boleh sumbang lebih dari 50 juta. Silakan transfer dari rekening Anda ke rekening tim kampanye atas nama saya dan pasangan. Nah kalau sudah sampai 15 M, kami akan bilang sama bank, sorry, di stop. Jadi waktu kamu mau transfer, udah nolak, nggak mau terima. Nah ini juga metode baru yang belum pernah kepikir di Republik ini. Nah saya mau lakukan satu tahap lagi. Nah kalau ini berhasil,
Ini akan membuat orang tambah yakin. Sebetulnya jadi kepala daerah kalau kamu jujur, teruji, ada bukti, kamu gak usah pikirin partai politik ngelamar ke partai. Partai akan datang ke kamu. Kalau partai gak mau datang ke kamu, ada masyarakat yang akan membuat kayak model teman Ahok. Gak ada duit, gak usah keluar duit, gak usah takut, minta orang sumbang saja. 50.000 orangnya kau sumbang nih, tau gak? Kalau 1 juta 50 M, ya kan? Gak usah lah segitu banyak. Kalau yang sumbang 500.000, 5 juta, 50 juta. Nah ini saya mau buktikan teori ini benar gitu. Tapi dia meragukan konsistensi Bapak. Kalau tidak saya nggak konsisten, saya dari bupati, DPRD sampai hari ini konsisten nggak untuk transparan dan pembuktian kembali harta. Kalau dibilang saya nggak konsisten soal independen ke parpol, itu bukan soal konsistensi yang ada maksud. Saya tetap konsisten memperjuangkan cara berpolitik yang elegan, yang jujur, yang terbuka. Itu yang saya lakukan. Ada beberapa yang mau dikomentari kasih ke Pak. Jadi silakan demo saja. Ada beberapanya nggak sih? Nah, demo itu sudah saya. Pak, kalau bisa dari buat pendaftaran calon independen itu Bapak nggak bakal ada. Ya meringankan kerja KPU. Kalau nggak bisa ketemu 10 tahun. Pak, kalau saja SMK tidak MK. Kalau dia tidak izinkan, nggak ada cerita itu memaksa saya untuk cuti. Wajib, itu yang saya bilang nggak betul. Harusnya boleh pilihan. Itu yang saya mau uji ke MK. Kalau ini berhasil saya uji, orang boleh memilih tidak kampanye untuk menjaga APBD diizinkan. Saya yakin ke depan hampir semua petahana gak usah keluar duit kampanye. Sekarang saya tanya, buat orang Jakarta lebih penting 3 bulan saya kerja atau 3 bulan saya kampanye? Saya kerja bukan keluar negeri loh, saya agak beda nih. Bukan 3 bulan saya keluar negeri ke 10 negara gitu. Saya hampir gak pernah keluar negeri. Cuma pernah ke Korea Selatan sama Belanda sama Singapura terakhir. Itu pun hanya sangat singkat. Dari Wagub sampai hari ini. Mana bisa kampanye? Kalau kamu curiga saya petahana kampanye, ini juga kampanye dong. Kalau gitu lu datang ke saya kampanye dong. Kalau gitu kamu jangan tanya berita, terus saya nggak boleh kerja, saya mesti tidur terus apa? Karena kamu takut ya, itulah petahana kan dikasih 5 tahun kan. Dia petahana yang nggak boleh itu kalau saya pakai duit saya bagi-bagi duit, baksos, sembako. Kamu gimana mau cegat saya? Orang baksos kita tiap hari di puskesmas kok gratis kok. Kalau itu nggak boleh nih, supaya nanti rakyat senang sama Ahok, berarti KJP, semua kesehatan, PTSP semua harus tutup 3 bulan. Kenapa? Karena kalau dia buka, rakyat senang, urusannya gampang, lancar, rumah sakit enak. Jadi 3 bulan saya kalau masih tetap di sini, mesti umumkan nih, PTSP tutup, kebersihan nggak usah beresin sampah, truk semua nggak usah jalan. Kenapa? Karena 3 bulan kalau Ahok kerja nanti kelihatan. Itu kan bukan begitu. Oh enggak, harus undang-undang itu. Enggak, itu dulu. Yang undang-undang baru tidak boleh potong. Pak, penegasan itu apa bakal cuti ya Pak? Kalau misalnya nanti mentok di MK. Harus cuti. Enggak ada pilihan. Dan mengebut proyek anggaran. Oh enggak ada proyek anggaran. Cuma saya akan coba APBD ini bagaimana transparan. Paling kalau saya masuk lagi kan saya kan beda dengan tanah lain yang sudah berhenti diperpanjang. Kalau saya kan dimajuin. Saya itu baru selesai Oktober 2017. Nah saya kalah atau menang saya balik lagi Februari ini. Saya masih sampai Oktober. Cuma kelemahannya apa? Kalau udah ketok palu, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu anggaran. Udah nggak bisa ngapa-ngapain aja udah. Ya tinggal tunggu selesai. Nah itu yang saya bilang. Kalau saya harus pilih, misalnya orang menganggap kalau kampanye bisa lebih menguntungkan menang atau pilih anggaran kalau diizinkan, saya pilih jaga anggaran. Saya lebih baik, kau ikut juga belum tentu menang kan? Lebih baik nama saya baik sampai Oktober 2017. Saya keluar dari sini pun orang sudah melihat sebuah sistem, sebuah hasil.
Daripada saya mesti 3 bulan kampanye, lebih baik saya keluar dari sini Oktober udah jelas hasilnya benar. Bagi saya. Makanya bagi saya parpol ini udah komitmen dukung. Ahok mau ngapain pun ya oke. Yang penting mereka dukung saya kenapa? Apa karena kampanye mau sepeda kegiatan atau pengen perbaiki Jakarta? Perbaiki Jakarta. Jadi saya berhasil membuat 3 partai mendukung saya bukan karena untuk merebut tim saya, merebut kampanye. Saya banyak meyakinkan mereka, lo percaya sama saya nih, saya bisa beresin Jakarta. Kamu keuntungannya apa? Rakyat akan melihat partai kamu ini betul-betul partai yang ikutin kemauan rakyat 1 juta tadi. Nah itu keuntungan dia. Tapi artinya wakil Heru bisa diterima dari 3 partai ini? Wah, terima. 3 partai malah lebih demen Heru. Tadi bicara soal apa, Pak? Kita bicara soal ini proyek-proyek Pemda yang kita harapkan BUMN ikut. Dan kita kan ada swasta ikut. Saya pengen BUMN bisa memberikan harga yang terbaik. Kan kita nggak mau markup, nggak perlu komisi. Bangunnya kan jelas rusun, tanggul, kan jelas. Nah itu kita juga bicara LRT dengan Jakpro dengan Adikarya ya. Kita jangan bicara siapa yang bangun, yang penting kita operasikan bersama. Kan tadi kan PSO, ya kan? Kita kan ada IRP, ada PSO. Yang ketiga kita juga bicara pengembangan Tanjung Priok. Kita mau untuk logistik, ya pulau kami OPQ. Kita mau untuk kawasan industri petrokimia segala macam. Ya Pak Timban kan otomotif. Kita mau yang lebih fokus ke chemical atau industri. Ya, ini juga mesti bicara soal kanal ke Bekasi. Nah kita masih samakan persepsi ini antara Menteri Perhubungan, BUMN dan DKI. Kita bisnis ke bisnis saja, regulasi kita pengen bisnis. Oke, nah soal LRT Pak, itu nanti gimana? Dalam kota LRT kita bangun aja dulu, masing-masing bangun. Dia mau pinjam tanah kami kita kasih. Yang penting nanti pengoperasiannya join. Kita pengen sistemnya terintegrasi. Yang penting ada sistem terintegrasi, ini bisa terbangun dan efisien. Nah kalau ini sudah terbangun, nanti bayarnya gimana kurang? Kan PSO. PSO kan dari Pemda DKI. Pemda DKI dari mana duit PSO-nya? Dari IRP nanti. Kayak gitu, jadi kita masih duduk bareng. Nanti pengoperasiannya siapa Pak? Adikarya dengan Adikarya dengan Jakpro atau juga kereta api. Nah, kita lagi akan ngomong dengan Menteri Perhubungan. Ya. Yang penting beli sistemnya semua sama. Kalau nggak susah, jadi lelang rolling stock semua harus bareng sekarang. Pak, untuk pembiayaan LRT itu Pak, kita dengar tuh katanya dari Korea ya? Atau... Bisa Korea dia akan kaji, nah kita Korea kan bisnis ke bisnis. Kan pemerintah jamin beli balik, kita juga akan jual obligasi juga. Oke, berapa Pak untuk obligasi? Saya nggak tahu. Ya. Belum selesai hitung kok mereka. Ya, dia mulai tahap awal ya. Tapi itu udah fix Pak, Korea nanti pembiayaannya? Yang Korea dia bantu kita kaji, nanti sistemnya open. Bisa Korea, bisa siapa bisa masuk. Dia bantu kita pengkajian semua. Tapi untuk yang 6 km Korea sekarang. Untuk yang depo sampai ke untuk Asian Games dia. Ya. Mana? Handphonenya? Bisa dibantu? Yuk, langsung ikut aja bareng. Apa ini? Nanti GV apa? Ayo. Sama Pelindo 2 Pak kan? Saya nggak tahu, itu bisnis itu tugasnya Jakpro. Wawancara dia. Dia lebih ngerti bisnis aku. Oh, berarti Jakpro sama Pelindo 2 gitu ya Pak nanti? Kebijakan aja. Ayo. Fokus mencari lahan-lahan manapun yang kosong. Lurah harus mendaftar. Karena kami memang mencurigain banyak sekali aset DKI yang dokumen itu disembunyikan atau memang mau diselewengkan. Nah dengan cara-cara seperti ini sekarang mulai muncul. Jadi sekarang Pemda DKI jangan tanah yang kelihatan. Kuburan fiktif saja kita bongkar kok. Jadi DKI ini memang banyak yang fiktif. Apakah lahan Cengkareng juga termasuk mengerjakan? Cengkareng kita juga lapor. Makanya menurut kami itu juga laporan dari tanah kami. Makanya kita masih panggil BPN. Sehingga BPN itu tersangka dipanggil kan. Kita nggak tahu, udah ada sedikit kok dikeluarin lagi, ada tanah itu kok dikeluarin, saya nggak tahu. Nanti urusan pengadilannya. Terkait untuk makam fiktif Pak? Makam fiktif ya sama, makanya saya bilang kita tugaskan
DKI ini mungkin puluhan tahun terjadi sesuatu yang masalah. Nah kita terus berusaha menggali mana yang kehilangan aset panen ini kita mesti ambil kembali. Gitu.